Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perkenalkan nama saya Maria Jesi. Dalam video kali ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Miriam, seorang kakak perempuan dari Musa. Judul video kali ini adalah Miriam, pemberi air kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi Kristiani, nama Maria Ibu Yesus lebih sering terdengar daripada nama Miriam, kakak dari Musa. Dalam tradisi gereja Katolik Roma dan Ortodoks, devosi terhadap Maria ibarat air dalam kehidupan rohani umat. Bahkan terasa ada yang kurang lengkap jika nama Maria tidak disebut baik dalam doa ataupun khotbah. Akan tetapi, mungkin sedikit yang mengetahui bahwa nama Maria berhubungan dengan nama Maryam, terjemahan bahasa Yunani dari nama Ibrani Miriam. Pada zaman Yesus, nama Miriam adalah nama yang umum dipakai oleh perempuan Yahudi sebab nama itu mengingatkan akan tokoh besar seorang perempuan Israel, yaitu Miriam, kakak perempuan Musa dan juga nabi wanita pertama dalam tradisi Israel. Sampai sekarang, dalam tradisi Yahudi, Miriam merupakan figur yang sangat dihormati. Ketiga bersaudara, yaitu Musa, Harun, Miriam, dapat diibaratkan sebagai tiga cabang dari pokok anggur, yang berkat jasa dan peran mereka, maka umat Israel itu lahir, tumbuh, dan berkembang. Nah, seperti apakah peran Miriam bagi bangsa Israel? Apakah Miriam juga pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya? Meskipun kisah tentang Miriam terkesan sebagai tempelan pada kisah kedua adiknya, yaitu Musa dan Harun, tetapi kisah Miriam tetap menarik untuk didalami. Saya akan ceritakan hanya 3 hal tentang Miriam, yaitu pertama tentang sebuah nama Miriam, kedua tentang Miriam dan kelahiran Musa, dan ketiga bahwa Miriam disebut sebagai nabiah. Masih banyak dalam Perjanjian Lama menceritakan tentang Miriam, antara lain kitab Bilangan dan kitab Mika. Saudara-saudari yang terkasih, kita mulai yang pertama dengan arti sebuah nama Miriam. Miriam adalah seorang kakak perempuan dari Musa dan Harun. Kita bisa temukan dalam kitab Keluaran bab 15 ayat 20, kitab Bilangan bab 26 ayat 59, dan 1 Tawarikh bab 6 ayat 3. Mengenai arti nama Miriam ada 3 kemungkinan. Yang pertama, menurut tafsir para rabi Yahudi, nama Miriam berarti kepahitan atau mirur. Arti ini mungkin mengacu pada kepahitan bangsa Israel ketika mengalami perbudakan Mesir. Maka karenanya nama Miriam merupakan tugu kenangan yang mengingatkan penderitaan di Mesir. Yang kedua, menurut tafsir lain, nama Miriam merupakan kombinasi dari 2 kata Ibrani, yaitu Mir dan Yam. Mir artinya tetesan dan Yam artinya laut, sungai, danau. Jika tafsir ini tepat, maka Miriam berarti tetesan air laut. Mengacu pada kisah Miriam dalam kitab Keluaran dan Bilangan, sosok kehidupan Miriam memang terkait dengan air. Sebut saja, ia menyelamatkan Musa adiknya dari sungai Nil. Kitab Keluaran bab 2 ayat 7-8. Selanjutnya di padang gurun, Tuhan memberi air melimpah dari bukit batu persis setelah kematian Miriam. Kitab Bilangan bab 20 ayat 1-13. Yang ketiga, Miriam dikaitkan dengan nama Mesir, yaitu Maryam. Bahasa Inggrisnya Mary, asal katanya MRY, yang berarti cinta atau yang dicintai. Nama itu mirip sekali dengan leluhur Mirya dan Merari yang bermigrasi ke Mesir bersama Yakub. Kita bisa lihat di kitab Kejadian bab 46 ayat 11.
Yang kedua tentang Miriam dan kelahiran Musa. Dalam kitab Keluaran bab 2 ayat 7 disebutkan kakak anak itu. Dalam kisah kelahiran Musa tidak disebutkan nama Miriam, tetapi dikatakan ia mengawasi dan menjaga bayi Musa ketika sedang berada di Sungai Nil. Dia jugalah yang menawarkan kepada putri Firaun yang menjadi ibu angkat Musa sebagai inang penyusu yang tidak lain adalah ibu kandung Musa sendiri. Menurut legenda Yahudi, tanpa peran Miriam, Musa tidak akan lahir ke dunia. Dikisahkan Miriam disebut sebagai anak perempuan dari Amran dan Yohebed. Amran adalah pemimpin yang terkenal. Dia disegani dan dihormati pada zamannya. Ketika ia mendengar bahwa Firaun memerintahkan anak laki-laki Ibrani harus dilempar ke Sungai Nil, ia berkata, "Sia-sia kita melahirkan anak, karena melahirkan yang pada akhirnya harus dibunuh." Karena itu, Amran menceraikan istrinya, dan akibatnya laki-laki di Mesir juga menceraikan istrinya. Miriam yang pada waktu itu masih berumur 6 tahun berkata kepada bapaknya, "Bapa, ketetapanmu lebih kejam daripada ketetapan Firaun. Perintah Firaun hanya berlaku untuk laki-laki, tetapi engkau telah membuat ketetapan terhadap laki-laki dan perempuan. Akibatnya, laki-laki maupun perempuan tidak akan ada yang lahir ke dunia." Setelah Amran mendengar perkataan Miriam, Amran kembali ke istrinya, dan bersatunya kembali Amran dan Yohebed itu, maka lahirlah Musa, pembebas Israel. Saudara-saudari yang terkasih, kita sampai pada yang ketiga, tentang Miriam sebagai nabiah. Legenda Yahudi di atas memperlihatkan sudah sejak kecil Miriam telah mendapatkan anugerah kenabian. Ia memberikan gagasan, pemikiran, dan nasihat kepada orang-orang yang lebih tua darinya. Ada kemungkinan legenda Yahudi ini hendak menegaskan gelar nabiah yang disematkan pada seorang Miriam. Sebagai catatan bahwa nabi adalah jembatan komunikasi antara yang ilahi dan dunia manusia. Dalam Alkitab, hanya perempuan yang dikenal sebagai nabi dalam Perjanjian Lama, yaitu Miriam, Deborah, Hulda, dan Noajah. Gelar nabiah untuk Miriam yang bisa dilihat dalam kitab Keluaran bab 15 ayat 20 menjadi bahan diskusi para ahli, sebab dalam perikop ini fungsi Miriam terkesan jauh dari peran seorang nabi yang sesungguhnya. Diceritakan setelah mukjizat laut Teberau, bangsa Israel memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang membebaskan mereka dari pengejaran orang Mesir. Miriam selanjutnya memimpin para perempuan Israel untuk memukul rebana, menari, dan menyanyi bagi Tuhan. Miriam hanya memimpin untuk menari, lantas di mana peran kenabiannya? Nah, menurut tafsiran para nabi, tindakan Miriam ini mengungkapkan kepercayaan yang besar dan iman yang kokoh kepada Tuhan. Sebab dengan membawa rebana ketika keluar dari Mesir, sesungguhnya Miriam sudah tahu bahwa Tuhan akan membebaskan dan melindungi bangsa Israel. Mereka sudah mempersiapkan sebelumnya sejumlah alat musik untuk melambungkan pujian kepada Tuhan. Meskipun perbuatan Tuhan saat itu belum terjadi. Jadi Miriam sudah mengetahui terlebih dahulu keselamatan dari Tuhan. Inilah yang menjadi tanda bahwa Miriam adalah seorang nabiah. Sekarang kita akan merefleksikan kisah Miriam. Dalam Alkitab hanya ada 2 laki-laki yang selalu disebutkan bersama dengan Miriam, yaitu kedua adiknya. Apakah itu menunjukkan bahwa Miriam tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak? Sebab biasanya dalam Alkitab, perempuan yang sudah menikah selalu disebutkan bersama dengan suaminya. Juga apakah ia pernah menikah ketika masih di Mesir, tetapi suaminya meninggal sebelum peristiwa pembebasan dari Mesir? Nah,
berbagai macam pemikiran tentang Miriam dapat dimunculkan. Namun kiranya ini tidak terlalu penting untuk dibahas. Sama halnya apakah Miriam itu cantik, langsing, tinggi, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa ia pernah terkena sakit kusta, kira-kira sudut kecantikan Miriam memiliki kelemahan tertentu. Namun yang jelas, Miriam adalah sosok perempuan yang mengabdikan dirinya secara total untuk orang lain, yaitu menolong Musa dan bangsa Israel. Meskipun mungkin bukan tergolong perempuan yang cantik, ia memiliki sejumlah kelebihan dan keahlian seperti keberanian dan kecerdikan untuk menyelamatkan orang dalam situasi yang membahayakan. Dia juga setia pada keluarganya. Dia mencintai musik, cerita, dan tarian, dan bertanggung jawab terhadap bangsanya. Semua itu sungguh ia manfaatkan untuk kepentingan dan pelayanan seluruh bangsa. Di zaman sekarang, Miriam mungkin dapat disamakan dengan perempuan karir yang bekerja dalam ranah publik. Miriam adalah seorang pemimpin yang karismatis, dan tipikal kepemimpinannya adalah melayani kebutuhan seluruh bangsa secara tersembunyi. Ia adalah tipikal pemimpin yang mendorong dari belakang. Ia adalah seorang pemimpin sekaligus pelayan untuk keselamatan orang lain. Demikian cerita dari saya di video kali ini. Kiranya semangat dan teladan dari seorang Miriam juga menginspirasi kita semua di dalam kehidupan kita, di rumah, juga di masyarakat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.